Ya, alhamdulillah untuk telur saya tidak ada kendala penjualan karena sudah ada beberapa langganan. Bahkan mungkin bisa dikatakan kekurangan. Jadi belum bisa menerima pelanggan baru karena pelanggan yang lama aja belum bisa maksimal kita nyetoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bima Prianto. Alamat di Desa Bugel, RT 2 RW 2. Istilahnya yang mengelola ternak bebek petelur, lebih khusus ke telur fertil atau telur bebek yang bisa ditetaskan. WA atau telepon yang bisa dihubungi di 0813 34107570. Ini mulainya tepatnya Agustus tahun kemarin. Jadi ini genap 1 tahun. Kalau tidak salah di tanggal 12 nanti 1 tahunnya. Alasan pertamanya yang bisa disambi ya, istilahnya disambi karena saya juga bekerja. Jadi nek bebek ini pemberian pakan dan minumnya kan tidak memerlukan banyak waktu. Ditambah lagi dengan penggunaan pakan jadi waktunya cukup singkat, jadi bisa saya sambi sambil bekerja. Jadi ini istilahnya usaha sampingan. Jadi saya ada 2 kandang, 2 sistem yang berbeda. Yang pertama ini kandang semi umbar. Ini luas kandangnya 4 kali 12 meter, 12 kali 4 meter. Terus untuk umbarannya ini 12 kali 8. Terus yang kedua kandang full kurung. Ini ukurannya lebarnya 5, panjangnya 7. 2 petak isinya 50-50. Kalau yang semi umbar ini isinya 150 dengan pejantannya sekitar 15. Populasinya berarti total 250 kurang lebih. 250. Ya. Itu dulu beli sudah siap telur atau dari Ya, kecil? untuk pembeliannya itu siap telur atau bayah, usia 5 bulan ke atas lah. Dari mana Mas kalau boleh tahu? Dari pedagang daerah Ngirit, Kebumen. Terus untuk produktivitasnya bagaimana Mas? Untuk produktivitasnya di awal kedatangan, jadi itu sekitar 2 minggu di kandang itu baru mulai bertelur. Terus mencapai puncak itu sekitar usia 1,5 bulan di kandang. Itu bisa mencapai lebih dari 80% itu bertelur semua. Nah, cuma ini karena sudah berjalan 1 tahun, khususnya yang semi umbar ini, dia harusnya sudah masa akhir, tapi karena masih cukup lumayan tinggi, ini di angka sekitar 70%, jadi masih saya tahan dulu. Karena untuk fertil itu semakin tua bebeknya semakin bagus fertilitasnya. Bisa dijelaskan ini telur fertil yang dijual ya? Fokus ke itu Fokusnya ya? ke fertil. Artinya bisa ditetaskan lagi? Bisa ditetaskan. Cuma untuk dibuat telur asin pun tidak ada masalah. Ini jenis apa sih Mas? Ada jenis-jenisnya? Kalau bebeknya ini jenis Solo, jenis Mataraman. Oh, Mataraman. Oh, berarti memang kenapa kok milih jenis itu? Jadi sebenarnya nek bebek itu kan secara garis besar ada 2 jenis, jenis kalung dan jenis polos. Kalau kalung itu di samping harga bahannya yang harga bibitnya sudah tinggi, dia makannya juga banyak. Jadi harganya bebek tinggi, pakannya juga lebih banyak, jadi otomatis biaya pakannya juga lebih tinggi. Tapi dari sisi telur nanti kita jualnya sama. Jadi saya memilihnya ke bebek yang Mataraman atau bebek Solo yang polos. Ciri fisiknya polos. Kalau yang kalung itu lehernya ada kalungnya, ada 1 itu kecampuran. Mas, untuk manajemen pakannya sendiri bagaimana Mas? Ini Mas? Pakan saya menggunakan pakan jadi, boleh sebut merek? Boleh. Pakainya Malindo. Itu untuk 100 ekor bebek itu dalam 1 hari konsumsi pakannya sekitar 12-13 kilo. Nah, itu saya memberi pakannya cuma 1 kali 1 hari di sore hari.
ada pakan tambahan? Tidak, jadi cuma satu pakan itu toh. Nggak pakai hijauan kalau kayak Enggak. entok gitu ya? Enggak. Jadi nek bebek itu harus konsisten Mas. Jadi nek pakannya sudah itu ya itu. Dulu pernah saya karena tak coba, tak kasih keong itu malah brodol dulunya. Oh, Jadi ya dari pengalaman itu ya udah nggak pernah ganti pakan. pakannya cukup satu jenis itu Cukup ya? satu jenis itu. Oke. Dan untuk Nun Sewu, dari modal awal sampai sekarang udah berjalan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ini sudah HPP atau balik modal belum Mas? Kalau balik modal dikatakan balik modal secara keseluruhan karena kan kita juga bikin kandang terus beli bibit bebek mungkin belum ya untuk tempo 1 tahun, tapi nek dikatakan ada penghasilan tambahan jelas ada. Berarti untuk prospek kedepannya bagaimana Mas untuk ternak ini? Untuk ternak bebek sebenarnya pasar bebek itu cukup sempit ya, karena kita tidak bisa masuk ke pabrik. Nah, pabrik pasti telur ayam, cuma walaupun sempit itu juga istilahnya tidak akan mati, apalagi khususnya telur fertil karena masih jarang. Tapi sebagian besar juga yang beli di saya itu juga untuk diasin. Jadi walaupun pasarnya cuma muter di telur asin ataupun penetasan, tapi masih tetap lancar sih. Saya rasa masih cukup bagus ke depannya untuk peternakan bebek petelur ini. Oke. Ini rencana ke depan ada mau penambahan lagi atau gimana Mas? Untuk plan saya sih pengennya punya 400 ekor. Ini baru 250. Mungkin di tahun ini, nanti di akhir tahun mungkin nambah 100. Nanti kedepannya semoga bisa mencapai di target 400 ekor. Oh ya Pak, Mas, ini yang produktivitas telurnya itu tadi berarti diambil setiap hari gitu ya? Iya, setiap hari bertelur. Setiap hari bertelur. Dari jumlah populasi ini setiap entok itu keluar telur berapa kalau? Jadi dari total yang ini, yang di semi umbar ini 130-an, itu untuk sekarang bertelur sekitar 80 butir sampai 90 butir per harinya. Sementara yang di kandang full kurung ini kan ini belum lama ini Mas. Ini baru sekitar 1,5 bulan. Itu di angka 60% sampai 70%. 60 sampai 70 butir per hari. Itu mungkin pertimbangan karena ada jantannya juga ya? Iya. Oke. Populasinya ada jantan, ada betina. Itu perbandingannya berapa Mas? Untuk saya, karena kita fokus di bebek, telur bebek yang fertil ya, itu 1 pejantan 10 betina. Ada bedanya memang yang khusus fertil? Sebenarnya bebek itu nggak perlu dikasih bejantan, bisa bertelur asalkan dia kenyang. Cuma karena ini fokusnya telur yang bisa ditetaskan, jadi harus dibuahi. Nah, makanya ada pejantannya. Satuan harganya juga beda telurnya? Harusnya secara umum beda, cuma saya kalau yang beli dia untuk ditetaskan itu harganya lebih tinggi daripada dia yang beli untuk dijadikan telur asin ataupun lauk. Oh, boleh disebut harga? Kalau Sekarang mungkin di saya sekarang, kalau yang fertil per butirnya 2.300, untuk yang di telur asin ataupun konsumsi 2.200. Itu bedanya gimana Mas? Nah, jadi telur saya itu semuanya fertil. Nah, cuma tergantung pembelinya itu ini mau dipakaikan untuk apa. Karena nek yang beli untuk penetasan itu ya dia biasanya sudah pesan. Dan dipilihkan nanti telurnya yang Ya, biasanya milih sendiri. oh, malah milih sendiri? Milih sendiri. Oke, oke. Nek semuanya sebenarnya fertil karena memang tak kasih pejantan semuanya. Oh, itu bedanya ya? Kalau yang tidak fertil nggak ada pejantannya bisa bertelur? Iya. Dari Sebenarnya bebek nggak kasih pejantan bisa bertelur. itu dari apa Mas kok bisa pakan atau apa? Dari pakan. Oh, pengaruh pakan ya? Jadi dia telur kenyang, telur pakan. Oh, berarti perhitungannya sehari itu satu entok bertelur satu ya? Iya, cuma nggak semuanya bertelur. Oke, ya, Ya ganti-gantian mungkin. siap-siap. Mas, suka dukanya apa Mas? Mungkin pernah Suka dukanya, awal-awal usaha kali? sebenarnya ya kalau usaha apalagi baru awal gitu, tentunya banyak dukanya karena masih banyak ilmu yang harus dicari dulu. Jadi nek
kan pertama saya yang semi umbar ini. Itu cuaca, kalau hujan, Oke. kebetulan saya pas kerja bebek di luar sini kehujanan. Nah, kehujanan itu dia pasti bertelurnya berkurang. Produktivitas telurnya akan berkurang. Terus tapi gangguan kayak predator ataupun penyakit selama ini belum saya jumpai sih. Oke. Ini kan sebetulnya juga bisa diangon gitu ya Mas? Ya, Ini bisa diangon nggak? ya Bisa sebenarnya. sebenarnya bisa, cuma Cuman karena waktunya. saya ini kebetulan punya pekerjaan, Iya. jadi tidak saya angon. Oke. Mas, bagi waktu itu gimana Mas caranya? Sibukan di kantor sama Ya karena yang saya sampaikan tadi, karena ini sampingan, jadi perawatannya memang sebenarnya cukup mudah kalau bebek itu. Jadi saya di pagi hari itu cuma ngambil telur sama ngasih air minum. Itu kurang lebih paling 15 menit lah, enggaknya ya 15 menit sampai 20 menit. Nah, nanti di sore hari sepulang kerja ngasih pakan sama ngasih minum itu ya paling ya 20 menit lah, nggak nyampe lah. Oke. Karena pakannya kan pakan jadi tinggal dikasihkan saja. Oh, saran Mas mungkin terakhir untuk pemula mungkin yang kepingin ternak bebek, apa mungkin saran-saran dan masukannya? Yang pertama, kalau memang mau menekuni di dunia peternakan bebek, itu difokuskan dulu, mau di bebek petelur atau pembesaran atau dia pembibitan. Pembibitan itu dalam arti dia yang menetaskan telurnya. Karena kita pelihara dari kecil sampai bertelur, itu memakan waktu 5 bulan yang itu tidak menghasilkan apapun. Dia hanya ngasih pakan sampai bebeknya itu besar dan dia bertelur. Itu tentunya akan sangat merugikan karena pakannya juga tidak murah. Jadi difokuskan dulu, pertama mau pelihara yang bertelur atau mau pelihara yang pembesaran atau mau yang menetaskan dijual bibit anakan. Nah, setelah menentukan mau yang mana, dicari ilmunya dulu. Maksudnya sering konsultasi ke yang sudah berpengalaman, mungkin juga bisa referensi di YouTube dan lain sebagainya. Terus setelah itu modal ya, karena berternak bebek ini modalnya tidak murah, tidak sedikit, dan setiap usaha harus ada modal serepnya, karena kita tidak tahu di tengah jalannya usaha ini akan terus lancar atau seperti apa. Jadi Jaga-jaga. kalau katakanlah modal 100% ya yang digunakan untuk usaha itu 60% atau 70%, yang 30% kita save, kita tabung untuk jaga-jaga apabila ada terjadi kendala sesuatu. Terus yang terakhir yang tidak harus ketinggalan ya harus sayang, harus ada rasa sayang dengan ternaknya. Kalau ini cuma istilahnya pelihara-pelihara tanpa ada rasa sayang ya mungkin kurang bisa berjalan dengan baik. Oke, siap. Kalau omset boleh nyebut Mas sekarang? Omset Per kalau bulan? kan bertelurnya sehari sekitar 150-an, itu katakanlah kalau harganya 2.200 itu sekitar 300 lebih ya. Itu konsumsi pakannya ya sekitar bersihnya mungkin 100.000 ya. Bersih satu ya? hari. Kalau kotor 300-an Iya. sehari. Iya. Untuk sebulan rentannya bisa dikalkulasi sendiri. Ya, alhamdulillah untuk telur saya tidak ada kendala penjualan karena sudah ada beberapa langganan. Bahkan mungkin bisa dikatakan kekurangan. Jadi belum bisa menerima pelanggan baru karena pelanggan yang lama aja belum bisa maksimal kita nyetoknya.